Zaman digital sudah tiba. Kita hidup dan bernapas di dunia maya yang terdiri dari angka 1 dan 0. Tapi badai sedang datang. Era baru komputasi akan segera muncul. Era yang mengancam fondasi dunia digital kita. Inilah era komputer kuantum. Komputer kuantum bukan sekadar peningkatan, bukan hanya versi lebih cepat dari mesin yang kita gunakan saat ini. Mereka benar-benar berbeda. Mesin-mesin ini memanfaatkan dunia mekanika kuantum yang aneh dan berlawanan dengan intuisi. Hal ini memungkinkan mereka melakukan perhitungan yang membutuhkan waktu miliaran tahun bagi komputer klasik untuk menyelesaikannya. Bayangkan kemungkinannya. Penemuan obat bisa direvolusi. Material baru dapat dirancang dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tapi ada sisi gelap dari revolusi kuantum ini. Potensi mengerikan yang membuat para pakar keamanan siber sulit tidur. Komputer kuantum memiliki kekuatan untuk memecahkan algoritma enkripsi yang menopang kehidupan digital kita. Dari transaksi Bitcoin hingga perbankan online, semua yang kita lakukan online bergantung pada sistem kriptografi ini. Jika sistem ini runtuh, begitu pula fondasi dunia digital kita. Untuk memahami ancamannya, kita harus terlebih dahulu memahami teknologinya. Komputer klasik, dengan segala kerumitannya, beroperasi berdasarkan prinsip sederhana bit. Setiap bit bisa berupa 0 atau 1, mewakili keadaan hidup atau mati dari saklar listrik. Bit-bit ini adalah blok bangunan dunia digital, unit informasi yang paling dasar. Komputer kuantum, di sisi lain, beroperasi dengan cara yang berbeda. Mereka menggunakan qubit, bukan bit. Qubit memanfaatkan keanehan mekanika kuantum, khususnya fenomena yang dikenal sebagai superposisi. Satu qubit dapat berada dalam keadaan 0, dan 1 secara bersamaan. Bayangkan koin berputar di udara, bukan kepala atau ekor sampai mendarat. Itulah superposisi. Sekarang bayangkan koin yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berputar serempak, nasib mereka terjalin oleh keanehan kuantum lain yang disebut keterikatan. Keterkaitan ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan perhitungan secara paralel, menjelajahi sejumlah besar kemungkinan secara bersamaan. Kekuatan pemrosesan paralel inilah kunci keunggulan komputasinya. Tugas yang membutuhkan waktu sangat lama bagi komputer klasik, menjadi sangat mudah bagi komputer kuantum. Dan disitulah letak bahayanya. Bitcoin, mata uang kripto yang penuh teka-teki, telah menggemparkan dunia. Sifatnya yang terdesentralisasi, janji anonimitasnya, dan kenaikan nilainya yang meroket, telah memikat investor dan penggemar teknologi. Tapi Bitcoin, dengan segala kekuatannya, tidaklah tak terkalahkan. Ia memiliki kelemahan, algoritma hashing H256. SH256 adalah fondasi kriptografi Bitcoin. Ia mengamankan transaksi, memastikan integritas blockchain, dan melindungi seluruh ekosistem dari serangan jahat. Namun pelindung digital ini, benteng yang tampaknya tak tertembus ini, bukanlah tandingan serangan komputer kuantum yang cukup kuat. Algoritma kuantum, khususnya algoritma Shor, memiliki kekuatan untuk memecahkan kode SH256, seperti pembobol brankas yang mengetahui kombinasinya. Begitu ini terjadi, keamanan Bitcoin menguap. Transaksi dapat diubah, koin dapat digunakan 2 kali, dan seluruh sistem runtuh. Ancaman ini bukan teoretis. Ini nyata, sudah dekat, dan berpotensi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem keuangan global. Bagian 4. Dunia tanpa Bitcoin. Dampak ekonomi dari serangan kuantum. Bayangkan dunia di mana Bitcoin, yang dulunya merupakan simbol ketahanan digital, jatuh ke 0 dalam semalam. Dampaknya akan sangat besar. Jutaan investor, dari penggemar kecil hingga raksasa institusional, akan melihat aset mereka lenyap. Pasar mata uang kripto, yang sudah dikenal karena volatilitasnya, akan jatuh ke dalam kekacauan total. Kepercayaan pada mata uang digital akan menguap, memundurkan seluruh industri bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tetapi dampaknya tidak akan terbatas pada dunia kripto. Sistem keuangan global saling terhubung dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Keruntuhan sebesar ini, hilangnya kepercayaan yang tiba-tiba dan dahsyat terhadap keamanan digital, dapat memicu efek domino, yang beriak melalui pasar saham, pasar obligasi, dan bahkan mata uang nasional. Konsekuensi ekonominya sulit untuk dibesar-besarkan. Kita berlayar di perairan di petangan, dan badai kuantum sedang terjadi. Bagian 5. Melampaui Bitcoin, ancaman kuantum terhadap keamanan perbankan global. Bitcoin hanyalah puncak gunung es. Ancaman yang ditimbulkan oleh komputer kuantum meluas jauh melampaui ranah mata uang kripto. Ini menyerang jantung sistem keuangan global kita, menargetkan metode enkripsi yang melindungi rekening bank kita, kartu kredit kita, dan identitas online kita. Pikirkan tentang itu. Setiap kali Anda masuk ke portal perbankan online Anda, setiap kali Anda melakukan pembelian dengan kartu kredit Anda mengandalkan enkripsi untuk melindungi informasi sensitif Anda.
Tetapi metode enkripsi ini, yang dulunya dianggap tidak dapat dipecahkan, sekarang rentan terhadap kekuatan komputer kuantum. PIN 6 digit, autentikasi 2 faktor, kata sandi yang rumit, semua langkah-langkah keamanan ini runtuh dalam menghadapi serangan kuantum yang cukup kuat. Implikasinya mengejutkan, pencurian identitas bisa merajalela. Lembaga keuangan bisa jatuh, ekonomi global bisa terhenti, ancamannya nyata, dan saatnya untuk bertindak adalah sekarang. Bagian 6. Perisai kuantum, menempa pertahanan baru di era digital. Situasinya mengerikan, tetapi tidak tanpa harapan. Komunitas ilmiah sangat menyadari ancaman kuantum dan bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan penanggulangan. Perlombaan sedang berlangsung untuk mengembangkan algoritma enkripsi tahan kuantum, sistem kriptografi yang dapat menahan serangan mesin-mesin canggih ini. Salah satu jalan yang menjanjikan adalah kriptografi berbasis kisi. Pendekatan ini bergantung pada masalah matematika yang kompleks, yang diyakini tidak dapat dipecahkan bahkan untuk komputer kuantum. Area eksplorasi lainnya adalah distribusi kunci kuantum, suatu teknik yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menciptakan kunci enkripsi yang tidak dapat dipecahkan. Pengembangan kriptografi tahan kuantum adalah tugas yang monumental. Ini membutuhkan kolaborasi dalam skala global, menyatukan para pemikir paling cerdas dalam matematika, ilmu komputer, dan kriptografi. Tetapi taruhannya terlalu tinggi untuk diabaikan. Masa depan dunia digital kita bergantung pada kemampuan kita untuk membangun perisai kuantum, benteng digital yang mampu menahan badai yang akan datang. Bagian 7. Imperatif kuantum, beradaptasi dengan yang tak terelakkan. Revolusi kuantum telah tiba. Ini memiliki potensi untuk membentuk kembali dunia kita dengan cara yang mendalam dan tak terduga. Tetapi dengan kekuatan yang sangat besar ini, datang tanggung jawab yang sangat besar. Kita harus melangkah hati-hati, karena alat yang menjanjikan kemajuan juga mengancam untuk mengungkap jalinan kehidupan digital kita. Pengembangan komputer kuantum tidak secara inheren baik atau buruk. Ini adalah kekuatan netral, keajaiban teknologi yang dapat digunakan untuk penciptaan dan penghancuran. Tanggung jawab terletak pada kita, pengurus teknologi ini, untuk memastikan bahwa itu digunakan untuk kebaikan umat manusia. Kita harus merangkul masa depan kuantum, tetapi kita harus melakukannya dengan mata terbuka dan hati yang waspada. Waktu untuk berpuas diri telah berakhir. Saatnya untuk bertindak adalah sekarang. Kita harus bersiap untuk imperatif kuantum, untuk transformasi digital yang akan melanda dunia kita. Masa depan kehidupan digital kita bergantung padanya.